Kita kembali lagi di Mario Teguh Super Show. Dalam episode berjudul Salah Berhasrat, tadi kita sudah berbincang mengenai Pak Mario sudah menjelaskan di awal apa bedanya hasrat dengan keinginan. Dan saya mohon izin mengutip memes dari segmen yang sebelumnya Pak. Bapak mengatakan bahwa pikiran yang bengkok menyesatkan kehidupan. Meluruskan pikiran adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki kehidupan. Namun mengapa orang sudah tahu tetapi takut Pak untuk berubah? Super sekali. Ya, silakan, Mas Sulio, kita lihat memesnya ya. Hasrat kita untuk menjadi lebih baik harus lebih besar daripada rasa nyaman yang mengerdilkan. Rasa nyaman yang mengerdilkan. Kita semua yang muda-muda ini ingin mandiri secara finansial sesegera mungkin. Ya, tetapi kita nyaman masih dibiayai orang tua. Tuh. Itu rasa nyaman yang mengerdilkan loh. Itu sebabnya anak orang miskin lebih terberkati. Karena tidak ada jaminan dari orang tua. Itu sebabnya mereka menghargai uang walaupun sedikit. Anak orang kaya tidak gampang nanti tinggal minta mama. Satu lagi. Rasa nyaman yang bahaya adalah rasa nyaman karena Anda menghindari resiko. Nih, ada risk di dalam melakukan sesuatu, ada risk. Jadi Anda merasa nyaman di sini. Kalau Anda memasuki wilayah resiko, ada rasa takut. Nih, supaya tidak takut, merasa nyaman di tempat yang tidak ada perubahan. Ini dinamikanya anak muda. Tidak mau berubah. Nah, yang terlalu berani kadang-kadang anti mainstream, semuanya ditolak. Pokoknya yang sekarang cara mengunyah ditolak. Nggak begitu, blender sedot. Nih, itu orang-orang yang anti apapun yang sekarang ada. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda tidak melakukan sesuatu, itu karena takut atau karena merasa nyaman dengan yang sekarang? Siapa yang merasa takut berubah? Nggak mungkin angkat tangan. Siapa yang merasa nyaman dengan keadaan sekarang? Oh ya, saya juga. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda merasa nyaman dalam kesyukuran atau Anda merasa nyaman dalam keluhan? Nah itu loh. Kalau Anda merasa nyaman dalam keluhan, berarti itu bukan kenyamanan. Kalau Anda merasa nyaman dalam kesyukuran, itu yang sebetulnya kenyamanan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario dan juga Super Audience, kita beralih ke segmen yang sangat menarik, yaitu segmen curhat Pak, di mana kami akan mengundang dua orang Super Audience untuk bisa bergabung ke atas panggung. Silakan yang ingin curhat boleh angkat tangan dan berdiri. Mbak Zena, Pak Budi, terima kasih atas kehadirannya di MTSS. Apa yang ingin Anda ceritakan kepada kami semua? Ya, Mbak Zena. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zena Zahara Liatsi dari mahasiswi UNJ jurusan kimia. Saya ingin bertanya jadi masalah saya itu sepertinya saya salah jurusan gitu Pak. Oh ya? Iya. Jadi saya waktu itu masuk melalui jalur undangan dan itu saya masih bingung mau masuk jurusan apa, jadi saya mengikuti pilihan orang tua. Namun setelah saya jalani sampai sekarang, saya merasa kayak passion saya itu lebih ke sosial gitu dibanding sains. Pilihan gitu. orang tua apa? Kimia. Kimia. Iya. Anda baik nilainya di kimia? Baik. Baik. Kenapa salah? Karena saya merasa dari apa yang saya jalani, saya lebih suka yang di bidang sosialnya gitu. Oke, saya emang merasa saya juga berkompeten di IPA gitu. Cuma kadang-kadang saya ngerasa emang udah bener ini di IPA gitu. Gitu ya? Iya. Jadi orang tua ini membuat Anda salah jurusan? Enggak juga, gimana ya? Diulangi deh videonya, kelihatan itu. Tadi saya salah jurusan. Yang bilang salah jurusan tadi Pak Budi, bukan ya? Mbak Zena, oke. Anda tadi katakan Anda salah jurusan. Iya. Ya, Anda inginnya sosial. Iya. Kenapa kok sosial lebih Anda inginkan? Karena kalau di IPA itu kan saya
lebih banyak yang menghitung terus diam. Jadi kalau saya kan orangnya apa sih? Menghitung itu apa harus diam? Enggak juga sih. Nah kalau Anda memang suka sambil teriak-teriak, bisa sambil menghitung teriak-teriak. Jadi kalau gitu bukan itu alasannya Anda nggak suka fisika, nggak suka kimia. Iya. Sosial apa yang Anda sukai? Saya suka lebih ke sosiologi gitu, maksudnya bermasyarakat gitu, Pak. Maksudnya lebih saya gimana saya berbaur ke masyarakat gitu. Orang kimia nggak bisa berbaur? Bisa. Bisa. Iya. Terus masalahnya di mana? Nggak ada. Oke, nah kalau gitu yuk kita kembali menemukan esensi dari semangat kita untuk curhat ini, yaitu menyalahkan orang tua dulu. Anaknya maunya sosial dipaksa kimia. Kalau Anda dikasih pilihan, Anda akan pilih sosial. Iya, waktu itu. Waktu itu atau sekarang? Sekarang juga. Sekarang juga. Iya. Sosial itu, kasih saya definisinya. Menjadi pribadi yang penting bagi masyarakat itu karena melakukan apa? Melakukan sesuatu yang berguna di masyarakat. Berguna. Iya. Contohnya kan ada kimia, saya berikan kasus sekarang yang sedang terjadi di Indonesia. Limbah plastik itu tidak bisa larut, tidak bisa terurai di tanah. Iya. Sehingga pemerintah mengharuskan industri plastik untuk menambahkan satu bahan kimia yang membuat plastik itu retak, hancur, tapi tetap tidak terurai. Sekarang ini. Sehingga karena ada bahan kimia itu, sebetulnya tanah masih tetap tercemar plastik. Karena di dalam plastik itu ada bahan kimia, tidak bisa didaur ulang dengan baik, sehingga para pemulung tidak akan ambil plastiknya. Anda sebagai sarjana kimia bisa membantu nggak kepelikan sosial ini? Insya Allah bisa. Berarti kalau gitu ahli kimia bisa ya berperan bagi kebaikan masyarakat? Bisa. Bisa. Ya. Ya udah. Itu loh. Jadi kalau kita berpikir paralel, saya sudah lihat ujungnya. Bahwa dia akan setuju bahwa sebagai ahli ilmu kimia bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak baik bagi masyarakat. Iya toh? Berarti orang tua ada betulnya di situ. Betul, iya. Iya, terus Iya. jadi kalau gitu tadi curhat ke sini untuk apa? Buat betulin, maksudnya benerin apa yang ingin, sebenarnya apa yang harus saya capai gitu. Betul sekali, Iya. tadi hasratnya Iya. adalah masuk ke ilmu sosial, Iya. padahal yang sudah dilakukannya menjadikan Anda penting sekali bagi masyarakat di masa depan. Iya. Salah berhasrat ya? Iya. Ya, jadi hasrat yang baru apa? Harus menjadi lebih baik untuk bisa berguna bagi masyarakat. Super sekali. Sampaikan terima kasih. Sampaikan terima kasih ke Papa sama Mama. Mama, Papa, makasih udah milihin Zena jurusan kimia biar bisa jadi kimiawan di masa depan dan berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Super sekali. Sangat membanggakan. Ternyata yang Anda cari sudah Anda miliki. Ya, Ya, sudah. banyak orang tidak bahagia karena yang dicarinya sebetulnya sudah dimiliki tapi dia nggak tahu. Ya, super sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Zena.